Oke, di sini penghasilan saya satu hari 15, 16, 17, 18, 19, 200 203.000. Kalau tidak salah tadi ada 3 transaksi. Yang pertama HP Vivo Y71, lalu yang kedua Oppo A37F, lalu yang ketiga dari pencairan dari Shopee. Nah, ini yang sudah dilepas 270.000. Sudah saya tarik. Untuk produknya Redmi 3S 3/32 hanya 270.000. Sudah saya tarik ke Shopee Pay, lalu saya transfer ke rekening bank. Nah, ini ya. Waktu 21/12/2023, pukul 1.31, pukul 1.45. Berarti 15 menit yang sudah lalu. Saya kirim 200. Oke, di sini saya mau mencacah dari penghasilan 100 atau 200.000 yang saya miliki, yang saya dapatkan hari ini. Maka saya langsung cacah ke berbagai tabungan, ke berbagai sektor kebutuhan lah namanya. 15, 16, 17, 18, 19, 200, 3.000. Oke, kita lihat ya, di sini ada banyak apa ya namanya, bukan tabungan melainkan lebih kepada simpanan kebutuhan yang akan datang lah, semacam gitu. Jadi saya namain sebagai pajak wajib dan pajak sunnah, yang dimana pajak wajib ini terdiri dari semacam ini nih. Dikarenakan helm saya sudah jelek, maka saya wajibkan untuk helm untuk diprioritaskan. Helm biasa saya ngisi 5.000, beras biasa saya ngisi 10.000. Untuk WC kebetulan saya ini mau merenovasi WC ya, jadi diprioritaskan. Dan untuk BRI ini sebagai tabungan BRI khusus saya untuk menunjang masa depan. Ini biasanya diprioritaskan lebih tinggi ya, lebih besar. Dan ini untuk pajak sunnahnya. Jadi tatkala ada keuntungan lebih, maka saya sisihkan 30% atau 20%. Jika penghasilan minim, maka tidak saya sisihkan atau tidak saya isi. Semacam oli di sini, lalu alat musik. Kebetulan saya itu mau ngumpulin alat musik untuk di bagian ruangan tersebut. Ya, keinginan saya untuk membuat studio musik ya. Lalu di sini ada paving block untuk halaman ya. Ya, mau kapanpun, yang penting kalau udah nabung ya nggak ada salahnya gitu. Ini kita lihat ya. Sekarang saya isi 2.000, 4.000, 5.000. Ini masih baru ya, kurang lebih sekitar seminggu. Ini untuk pakaian ya. Oke, kita cek uangnya. Sudah ada berapa? 20, 35.000 ya. Saya sisihkan kurang lebih sekitar 2.000 rupiah. Jadi kalau misalkan 30 hari rutin dalam jarak waktu tiap hari, yaitu 2.000, 2 kali 3
60 ya, 3 kali 2 60. Bisa-bisa tiap bulan kita bisa belanja pakaian. Kenapa? Dikarenakan ya memang kebutuhan penting. Modal kuliner, kebetulan saya tuh punya apa ya, sisi sampingan untuk orang tua atau kakak saya yang senang masak atau tidak mengembangkan usaha tersebut, melainkan saya ingin bantu. Dikarenakan ya mungkin kebutuhan keluarga dan anak-anaknya udah mulai sekolah dan banyak keperluan atau pengeluaran, jadi tidak bisa memfokuskan untuk usaha tersebut. Ada uang recehnya, khusus ya uang receh. Jadi saya modal tersebut sekitar 200.000. Nah 200.000 ini dia tetap ditaruh, misalkan 2 lembar 200.000. Nah uang jajan saya maupun uang handphone misalkannya di sini ada keperluan apapun, kita bisa cacah. Misalkan uang handphone ini bertransaksi handphone ataupun bensin untuk transportasi, maka saya beli ke pom bensin dengan uang 100.000. Nah di sini kan uang tersebut bisa jadi banyak ya, bisa jadi puluhan. Nah puluhan ini bisa ditukar ke sini. Oke, kita cek ya uangnya. Sini uangnya uang recehan semua ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kebetulan yang 100-nya lagi di bawah, lagi ditukar. Jadi yang penting ada manajemen uang recehnya, itu harus banyak ya. Jadi kita bisa membagi, mencacah ke berbagai kebutuhan kita. Ya kelihatannya seperti lucu, konyol ataupun apapun itu ya. Karena sebelum saya mengadakan hal semacam ini, sistem seperti ini, saya pun sempat lebih keceroboh mungkin, iya. Maksudnya apa? Saya itu terlalu meremehkan keuangan gitu. Jadi keuangan tersebut ataupun keuangan saya satukan dalam satu wadah. Misalkan dalam satu dompet atau dalam satu tas, baik itu uang handphone, jual beli handphone ya, kurang lebih kan sekitar 2 juta 3 juta ada. Lalu uang voucher, pulsa, untuk pulsa kurang lebih sekitar 1 juta. Lalu uang wifi, pembayaran wifi tiap bulan, listrik, dan uang kebutuhan lainnya yang akhirnya nggak terkontrol, nggak bisa dikontrol full gitu kan. Tatkala handphone jatuh, tatkala handphone mendapat kerugian, maka yang dirugikan departemen ataupun item yang lain gitu, semacam untuk bayar listrik jadinya nggak ada, habis. Untuk bayar wifi jadinya habis dikarenakan tadi kerugian handphone misalkan. Nah di sini uang receh. Lalu kita cek uang apa saja. Nah di sini ada uang cat rumah ya, kebetulan tahun kemarin nggak dicat, melainkan saya punya pemikiran, kenapa ya kok nggak bisa cat ulang 1 tahun sekali. Dikarenakan memang kebutuhan kita itu terlalu fokus pada satu titik gitu. Misalnya perbaikan motor kan lumayan tuh, sekitar kalau misalkan ban aja depan belakang bisa nyampe 300-400 ribu ya, belum pakaiannya dan lain-lain. Maka saya berinisiatif, ya udahlah tiap hari kita nabung seadanya, mau 1.000 rupiah, 2.000. Kalaupun 1.000 rupiah dikali 30 hari, 30.000 udah kebeli cat, walaupun cat kiloan yang murah.
Ada kok 25-35 ribu. Ya syukur-syukur yang 70 ribu atau 80 ribu cat yang bagus kan. 2 bulan kalau konsisten 1000 udah kebeli, udah bisa cat rumah beneran, walaupun ya sebagian luarnya aja gitu. Oke, di sini adalah bulanan asuransi orang tua. Asuransi orang tua ini ya inisiatif kita aja lah, mau kebutuhan mendesak misalnya, orang tua ada kebutuhan sakit atau mau bepergian ataupun ya kita gak bisa tahu kan ya, walaupun sedikit. Kemarin sudah diambil sih 15 sekitar 22 ribu ya, kemarin udah diambil. Jadi waktu perbaikan pintu belakang, jadi pintunya tuh udah goplak. Akhirnya saya beli sekitar 85 ribu. Lalu di sini ada berangkas tabungan kembalian. Jadi untuk memperbanyak kembalian untuk uang recehan, jadi kita kan makin banyak tabungan, makin banyak keperluan kita yang harus dipajakin, maka kita perlu juga uang recehan semacam ini. Kalau ini kan udah dijatah 200 ribu tetap gitu ya, jadi nggak kurang nggak lebih. Kalau ini inisiatif saya berangkas tabungan kembalian, jadi ini berapapun pokoknya tiap hari diisi. Agar supaya kita bisa mencacah ulang tatkala saya berpenghasilan misalnya 100 ribu nih, dapat keuntungan handphone. Nah, saya tukar uangnya di sini 100 ribu jadi 10 ribuan. Jadi kan enak nih, 10 ribu untuk wifi, 10 ribu untuk listrik misalkan, 10 ribu untuk pembelian helm, 10 ribu untuk sedekah. Jadi kita bisa bagi-bagi tatkala itu. Jadi gak seenaknya gitu kita pegang uang 100 ribu, kita mau main kemana nih, mau kita ngopi di mana nih. Pemikirannya udah lain sih, gak seperti dulu-dulu gitu. Pemikirannya panjang, apa kewajiban kita, apa yang harus kita bayar minggu depan, apa yang harus kita bayar bulan depan. Misalkan kita bayar listrik per tanggal 20 atau setor bulanan per tanggal 1, wifi per tanggal 5. Jadi sebenarnya kita banyak ya kebutuhan yang harus dikeluarkan. Jadi kita harus tahu bulan depan kita sudah punya anggaran hari ini untuk pembayaran bulan depan. Mungkin saya sudah belajar dari beberapa orang kaya, orang sukses, bagaimana mereka mengelola uang. Walaupun saya jauh dari kesuksesan misalkan, ya setidaknya kita bisa memprediksi lah. Jangan sampai besoknya bayar listrik uangnya gak ada, dikarenakan nanti aja, ntar juga ada pendapatan, nanti aja lah, sekaligusin nanti juga dapat gitu kan. Kadang suka menyepelekan hal tersebut. Ya kalau kaum gaji kan enak, tiap bulan dapat gaji. Kalau kita kebetulan harian lepas kan, saya jual beli handphone, misalkan bisa keluar handphone minimal 1, bisa keluar handphone maksimal 5. Itu kan gak bisa diprediksi ya. Kalau misalkan 1 mungkin pendapatan 50 ribu saja, kalau misalkan 5 ya bisa 250 ribu ya, bahkan lebih. Tergantung kita mengelola. Ada minimal 50 ribu per handphone, ada 100 ribu per handphone, tergantung kondisi dan kelayakan barang tersebut. Oke, di sini ada peredam. Untuk apa peredam? Ya untuk keinginan saya itu untuk membuat studi musik di sana. Jadi semua pakai peredam.
yang harganya itu lumayan mahal, sekitar 100.000 per 2 meter kali 1 meter. Dan sudah saya hitung-hitung kurang lebih membutuhkan sekitar 80 piece. Setelah kotret kemarin di kalkulator kurang lebih sekitar 2.500.000. Kalau yang 10 juta itu untuk alat musik yang bekasnya. Kita cari-cari di online ataupun di barang bekas online shop atau di online marketplace. Oke, cukup sekian mungkin dari beberapa sistem keuangan saya. Dan ini harian pendapatan saya, yaitu kurang lebih sekitar 200.000, 15, 16, 17, 18, 19, 203.000. Oke, yang pertama untuk tabungan wajib dulu ya. Kita BRI. Untuk BRI kita isi 50.000. Untuk apa? Untuk tabungan kita, ya namanya manusia ingin berkeluarga mungkin ya. Oke, untuk pengisian berikutnya yaitu Mang Denny. Jadi saya itu punya setorannya, yaitu bekas renovasi ini sekitar sekian juta. Yang tadinya masih kayu untuk lantai 2 ini, maka sekarang sudah dicor dengan coran keramik dan ya sudah enak lah. Jadi bangunannya awet, tidak mudah roboh seperti kalau pakai kayu atau papan kan 5 tahun atau 10 tahun bisa roboh dan harus diperbaiki kembali, harus direnovasi ulang. Oke, untuk dompet saya kita isi ya. Nah, untuk yang kemarin aja 20.000 masih ada ya. Kalau misalkan tiap hari atau salah satu hari saya tidak berpenghasilan, tidak ada penjualan, tidak ada yang nyervis handphone, maka uang ini bisa habis untuk beli rokok, untuk beli kopi kan. Nah, dikarenakan saya berpenghasilan untuk hari ini, maka saya sisihkan kembali. Jadi gak banyak-banyak ya untuk simpanan uang di dompet saya, sekitar berapa ini, 20-30 ribu. Jadi banyakinnya ya di tempat-tempat tersembunyi lah, jangan sampai di tempat-tempat terbuka. Jadi mudah diambil, mudah digunakan, mudah-mudahan lah pokoknya mah. Jadi mudah jajan lah gitu, jangan sampai berlebihan lah. Oke, untuk Mang Denny kita isi 50.000. Kembaliannya udah masuk, udah keluarin tadi 50. Yang udah kita taruh ke atas. Oke, untuk WC kita isi berapa ya? Kebetulan sih saya tuh udah mau perbaiki WC, jadi agar supaya lebih enak gitu, bisa pap atau buang air besar di dalam gitu.
soalnya kalau ada mendesak untuk buang air besar, saya suka lari keluar atau ke rumah yang di belakang, rumah orang tua. Jadi belum punya WC di dalam gitu, yang ada cuma WC untuk wudhu dan kencing doang. Oke, kita cek berapa ya. Udah ada berapa nih? 100, 200, 10, 220, 230, 240 ribu. Sementara untuk pembuatan WC itu udah saya hitung-hitung dengan tukang kemarin, kurang lebih sekitar 4 juta dengan ukuran atau denah 2 meter kali 4 meter kalau nggak salah. Lalu untuk atapnya pakai kayu, kusen, dan langitnya atau pakai genteng gitu. Bisa lebih murah dengan GRC, kurang lebih sekitar 2 juta, cuman agak rawan juga ya. Jangan sampai 5 tahun kemudian kita harus renovasi gitu, mendingan yang kuat-kuat aja. Mau dicicil sih tadinya buat beli batu atau pasir dulu gitu. 200 berapa tadi ya? 250 berapa sih, lupa tadi. 100, 200, 10, 220, 240, 240 ribu guys. Nah, kita isi dulu berapa ya? 50 gue. Kita isi 50 aja ya, biar lebih cepat gitu pembangunannya. Helm belum lagi helm. Aduh. Adalah kembalian dulu. 10, 25, 30. 30 ribu aja deh. 10, 20, 20 keluar, masuk 50, jadi 30 ribu ya. 100, 200, 50 ribu, 260, 270. Oke, mudah-mudahan cepat terrealisasi. Untuk beras biasa kita isi 5.000 saja, yang harusnya sih sekitar 15.000 untuk 1 kilonya. Kadang kurang loh, kita makan bertiga, bapak, mama, dan saya. Kebetulan kakak saya udah pindah ke depan, kita berkeluarga. Dengan harga beras sekitar 14.000 udah dapat 1 kilo. Tempat saya ngisi cuma 5.000 dikarenakan alhamdulillah dari desa dapat kemarin 1 karung sekitar 10 kilo. Yaitu untuk cadangan aja, tatkala beras habis nanti bisa kita beli sekitar 10 karung, 1 karung dengan 14.000 untuk harganya. Oke, untuk helm 10, 20, 34.000. Aduh, 34.000 masih lama. Targetnya saya mau beli helm, yang penting motornya ya. Malu-maluin ya, kalau helm gak apa-apa lah, gak terlalu bagus juga. Kita isi 20.000, udah 20.000 aja deh. Nah, ini untuk tabungan apa namanya, untuk pajak sunahnya. Ini untuk oli kita harus wajib isi ya. Jangan sampai oli habis, kering, uangnya nggak ada. Ya walaupun terlihat pusing sih, tapi ya nggak apa-apa.
lebih baik susah-susah di awal, baru kemudian bersenang-senang. Jadi kita tenang gitu tatkala kebutuhan mendesak, kebutuhan yang diperlukan, uangnya sudah ada gitu. Alat musik kita isi 10.000, udah ada nih sekitar 90.000. Mudah-mudahan 1 tahun bisa jadi 1 juta kan, bisa beli gitar listrik ataupun amplifier. Redam kita isi goceng aja dah. Oke, untuk bagian sedekah di sini ya. Dua ribu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk bagian sedekah ya. Ketika ada sesuatu yang dibutuhkan, baik untuk masjid ataupun untuk bersosial, ada orang sakit dan berbagai apapun kepentingan, kebutuhan, kita bisa salurkan. Orang tua kita isi 2.000. Paving block, cat rumah, paving block aja deh. Oke, gitu aja. Ya walaupun memakan waktu sih, tapi berdasarkan pengalaman saya ya, ngapain sih, mungkin sebagian orang ngapain ada orang ngelakuin kayak gini ya. Oke, kita bercerita flashback di pengalaman saya. Jadi dulu tatkala saya ada keinginan walaupun banyak, dikarenakan fokusnya pada satu titik, misalkan saya itu pengen punya motor, yang akhirnya pakaian gak kebeli, rumah gak pernah kecat, TV masih tabung, belum ganti ataupun belum upgrade lah. Kalau orang-orang udah punya set-top box, melainkan saya masih tabung, jadi akhirnya agak ribet ya, harus pakai perangkat lain. Nah semacam gitulah. Jadi dikarenakan satu titik tadi fokusnya pada motor aja gitu, jadi yang lainnya gitu gak terkontrol atau tidak terperhatikan gitu. Malah saya pernah 2 tahun ya berlalu, saya gak kebeli baju lebaran gitu, dikarenakan pengen fokus aja pada satu titik, belum yang lainnya. Tabungan gak punya, pada suatu ketika pas saya nganggur, dikarenakan tabungan saya hanya di barang, misalkan motor gitulah, ataupun di elektronik yang lainnya, handphone dan sebagainya. Jadi saya bingung sendiri gitu tatkala gak punya tabungan di ATM ataupun di tabungan emas, boro-boro ya. Jadi bingung atau pusing sendiri. Sementara kan modal itu penting juga.
yang akhirnya yang saya tadi tuju dengan satu titik tujuan, yaitu motor. Tatkala saya nganggur, tatkala saya diberhentikan bekerja dikarenakan waktu itu masuknya corona di Indonesia, ya sudah global sih, di mendunia ya, mau tidak mau yang akhirnya saya nganggur. Tidak apa-apa, nggak apa-apa sih satu titik fokus, cuman untuk sisi lainnya kebutuhan kita perhatikan juga gitu ya. Semacam tadi sih untuk helm, kalau misalkan udah jelek maka kita harus siapkan untuk bulan depan atau tahun depan. Kalau nggak apa-apa lah, kalau kita nggak bisa langsung beli secara cepat, kita nabung dulu. Untuk kebutuhan pentingnya yaitu semacam listrik, wifi mungkin ya, beras, itu kebutuhan penting yang utama ya. Untuk yang lainnya semacam pakaian sendiri, pakaian orang tua, kalau kita masih bujang masih sendiri, kita harus perhatikan ya, jangan sampai hanya setahun sekali kita gak bisa beliin, sedih aslinya. Kenapa? Dikarenakan kita gak bisa memanage uang hal kecil. Jadi bukannya gak bisa ataupun gak ada sih sebenarnya, melainkan kita gak bisa manage uang dari uang kecil yang kita dapatkan, nggak bisa kita sisihkan di dompet kita itu ya. Tatkala satu tahun kemudian misalkan menghadapi lebaran, padahal ada keinginan besar untuk beliin pakaian orang tua, beliin kemeja ataupun sarung untuk orang tua gitu kan ya. Kalau tidak dengan cara ini maka agak susah sih kalau menurut saya. Maka kesimpulannya yaitu dengan metode yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Simpan atau buatlah tabungan sebanyak-banyaknya untuk pajak ketentuan kebutuhan hidup kamu. Karena dengan begitu kamu akan bisa menyelamatkan hari esoknya. Bagaimana tidak, jika kamu berpenghasilan hari ini dan menghabiskannya secara cuma-cuma, maka masih ada hari esok yang kamu masih menjadi misteri, dan besoknya kamu tidak punya uang, maka hari esok itu pula kamu akan merasa terjepit